Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat beraktivitas. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Amgas Putra Murtadho. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil uji program saya, yakni program untuk mendiagnosa penyakit ISPA pada bayi dan anak menggunakan Vinitestat atau mata. Tugas ini merupakan sebagai bentuk hasil akhir dari pembelajaran mata kuliah teori bahasa dan otomata. Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan mengenal ISPA terlebih dahulu. Apa itu ISPA? ISPA adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang merupakan kumpulan penyakit yang menyerang saluran pernafasan termasuk hidung, tenggorokan, laring, bronkus, dan paru-paru. ISPA dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus seperti virus influenza, virus respiratory syncytial, dan virus rhinovirus. Selain itu, bakteri seperti Streptococcus pneumoniae juga dapat menjadi penyebab ISPA. ISPA seringkali menimbulkan gejala seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, kesulitan bernafas, dan pilek yang berkepanjangan. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, tetapi bayi, anak-anak, dan orang dewasa dengan sistem kekebalan yang lemah akan lebih tinggi resikonya untuk mengalami komplikasi serius akibat penyakit ISPA ini. Diagnosa penyakit ISPA ini sangat penting untuk memulai pengobatan yang tepat dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA ini merupakan penyebab utama dari banyaknya kematian pada bayi dan anak di seluruh dunia. Lalu pada presentasi kali ini kami akan memperkenalkan penggunaan Vinitestat atau mata dalam proses diagnosa penyakit ISPA pada bayi dan anak. Pertama, untuk beberapa contoh penyakit ISPA pada bayi dan anak, yang pertama ada batuk kerjaan, penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh infeksi virus. Gejalanya meliputi batuk yang berdampak pada kehilangan nafsu makan dan gangguan tidur. Penanganan meliputi istirahat yang cukup, minum banyak cairan, dan pemberian obat pereda batuk jika diperlukan. Lalu ada juga penyakit pneumonia, yakni infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri virus atau jamur. Gejalanya meliputi demam tinggi, batuk dengan dahak berwarna, kesulitan bernafas, dan nyeri pada dada. Penanganan meliputi pemberian antibiotik, istirahat yang cukup, dan perawatan suportif lainnya. Ini untuk beberapa contohnya, masih banyak lagi untuk penyakit ISPA yang ada. Lalu kita menuju ke FSA-nya, yaitu Vinitestat Automata, yaitu merupakan model matematika yang digunakan untuk menggambarkan sistem berbasis keadaan, state-based system, terdiri dari kumpulan keadaan, state, transition, transisi, dan simbol masukan, input symbol. FSA dapat digunakan untuk mewakili alur proses atau kejadian yang berbeda dalam suatu sistem. Lalu untuk penerapan FSA dalam diagnosa ISPA, menggunakan FSA untuk membuat model yang mempresentasikan gejala-gejala penyakit ISPA, seperti keadaan awal state. Pada FSA mewakili suatu tahap dalam diagnosa, misalnya, yaitu gejala awal, pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan diagnosa akhir. Lalu untuk transitionnya, yaitu transisi antara keadaan yang menggambarkan perubahan keadaan berdasarkan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan. Selanjutnya itu deterministic Vinitestat Automata. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari FSA itu sendiri. Pertama, ada DFSA, Deterministic Vinitestat Automata. Dengan setiap transisinya memiliki tepat satu output untuk setiap input, mempertahankan sifat deterministik, yaitu hanya satu transisi yang mungkin pada suatu waktu tertentu,
berguna dalam pemodelan sistem yang dapat diprediksi dengan pasti. Lalu selanjutnya adalah non-deterministic finite state automata, disingkat NDFSA, yang setiap transisi dapat memiliki banyak output untuk setiap input, lalu mempertahankan sifat non-deterministik, yaitu ada beberapa transisi yang mungkin pada suatu waktu tertentu, lalu berguna dalam pemodelan sistem dengan banyak kemungkinan jalur dan keadaan yang tidak pasti. Lalu selanjutnya ada milih mesin, yaitu menghasilkan output berdasarkan input dan keadaan saat ini. Transisi antara keadaan mempengaruhi output yang dihasilkan. Lalu yang keempat ada more mesin, yaitu menghasilkan output berdasarkan keadaan saat ini tanpa memperhatikan input-output, hanya ditentukan oleh keadaan saat ini. Selanjutnya, kita bisa simpulkan bahwasannya finite state automata dapat digunakan sebagai alat untuk memodelkan proses diagnosa penyakit ISPA pada bayi dan anak-anak. FSA memungkinkan pengguna aturan dan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dan proses diagnosa, meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosa. Penggunaan FSA juga membantu mengurangi kesalahan dan penundaan dalam proses diagnosa. Penggunaan FSA juga dapat mendiagnosa penyakit ISPA pada bayi dan anak dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses diagnosa tersebut. Lalu potensi pengembangan lebih lanjut meliputi integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan presisi dan keakuratan diagnosa. Lalu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengujian untuk mengoptimalkan penggunaan FSA dalam diagnosa penyakit ISPA pada bayi dan anak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menunjukkan program yang sudah saya buat. Programnya seperti ini. Pertama, saya akan menjelaskannya seperti yang bisa dilihat. Pertama ada input modul Thinker dan Messagebox di atas ini. Itu gunanya untuk mengimpor modul Thinker dan Messagebox yang akan digunakan dalam program untuk membuat antarmuka grafis. Jadinya fungsinya untuk membuat antarmuka grafis dan menampilkan kontak pesan. Lalu ada fungsi clear skin di sini. Nah, ini merupakan untuk membersihkan tampilan layar dengan konten yang ada. Jadinya untuk meng-clear layar, tampilan layar agar terlihat tidak rumit atau terlihat simple seperti itu. Fungsi untuk clear screen-nya. Lalu selanjutnya ada fungsi start diagnosis. Di sini fungsi start diagnosis akan dipanggil saat tombol nanti ketika kita running ada tombol mulai diagnosa. Pada awalnya layar akan dibersihkan dan kotak pesan yang muncul dengan judul program diagnosa penyakit ISPA dan beberapa pesan instruksi. Lalu setelah itu jawaban dari pengguna akan diambil dan skor akan dihitung berdasarkan jawaban. Total skornya akan menjumlah dari semua pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan tampil pada program ketika di running. Nah, ini nanti untuk setiap pertanyaannya akan memberikan skor tentunya, dan skornya itu nanti akan di sum, ditambahkan. Lalu seperti ini nanti ketika ditambahkan
akan menampilkan untuk jika hasil skornya kurang dari 10, maka gejala-gejala yang terdapat di pertanyaan tadi tidak menghasilkan bahwasannya penyakit tersebut belum menimpa pada bayi atau anak-anak. Seperti itu. Nanti bisa kita lihat pada hasil learning programnya. Habis itu kita ke fungsi clear entries. Nah, fungsi clear entries ini untuk menghapus jawaban, menghapus teks yang ada di kotak entries untuk semua pertanyaan. Ini untuk fungsi clear entries-nya. Habis itu membuat jendela utama ini untuk membuat jendela dengan judul program diagnosa penyakit ISPA. Selanjutnya elemen-elemen GUI seperti ini gunanya untuk membuat elemen-elemen seperti label, kotak entry, tombol, sebagainya yang menggunakan modul Tinker tadi. Ini semuanya menggunakan elemen-elemen GUI untuk pembuatannya. Seperti itu. Habis itu nanti setelah itu penempatan elemen-elemen GUI-nya pada grid, pada kotak-kotak tampilannya nanti bagaimana. Yang terakhir ada loop utama. Ini untuk menjalankan program dan menjaga jendela program tetap terbuka hingga ditutup oleh pengguna. Seperti itu. Setelah itu kita akan coba langsung running saja. Nah, tampilan programnya akan tampak seperti ini. Program diagnosa penyakit ISPA. Pertama, kita akan menjawab pertanyaan pertama, apakah bayi Anda mengalami demam? Bisa dijawab sesuai dengan apa yang sedang terjadi pada pasien. Jadi nanti ketika saya akan menjawab iya pada 5 pertanyaan awal dan tidak pada 2 pertanyaan terakhir. Lalu habis itu kita tekan mulai diagnosa, akan ada muncul tampilan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan benar, tentunya untuk memastikan apakah anak atau bayi Anda terdiagnosa. Setelah itu akan muncul hasil diagnosa. Hasil diagnosanya adalah bayi atau anak Anda belum terdiagnosa terkena penyakit ISPA. Ini disebabkan oleh jumlah sum yang tadi pada nilai nomor 6 dan 7 juga mempengaruhi karena jawaban iya terjadi bila hasilnya sama dengan 10. Coba kita menjawab iya pada 2 pertanyaan terakhir ini. Nah, maka akan muncul bahwa bayi atau anak Anda terdiagnosa penyakit ISPA pada hasil diagnosanya. Lalu jika kita tekan OK, maka akan muncul pertanyaan tambahan yang untuk menanyakan lebih lanjut tentang penyakit ISPA apa yang terjadi atau terdampak pada bayi atau anak tersebut. Pertama ada pertanyaan gejala-gejala pertama yakni demam tinggi, seret, ini sampai batuk kering, lalu ada gejala kedua, gejala ketiga, gejala keempat, gejala kelima. Tentunya nanti selaku user input akan mengetahui mana yang sekiranya mendekati atau terjadi atau gejala tersebut terjadi pada anak atau bayi.
Setelah itu, jika kita tekan OK, akan muncul masukkan nomor gejala yang sesuai. Kita buat nomor gejala yang sesuai adalah 3, maka akan muncul langsung hasil diagnosanya bahwa bayi atau anak Anda terdiagnosis penyakit bronkitis. Seperti itu untuk running programnya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan program saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.